sales presentation. Anda tahu kalau Anda seorang CEO, Anda pebisnis, Anda punya sales team yang masuk ke perusahaan-perusahaan, ya, Anda jual B2B gitu kan, atau target market Anda, target klien Anda adalah B2B, pastinya Anda harus melakukan sales presentation. Nah, sales presentation itu bisa terjadi karena ada inbound dan outbound. Inbound artinya leads yang masuk langsung ke WhatsApp Anda atau langsung bertanya kepada tim Anda. Outbound artinya sales Anda yang harus keluar cari leads, cari calon klien. Bisa jadi ada perusahaan yang, nih, kamu database nih, kamu tolong follow up semua, teleponin semua, kunjungi semua, datengin semua. Ada sales bilang, iya Pak, boleh juga Pak dikunjungi Pak, tapi kita nggak tahu Pak gimana cara ngomongnya, gimana cara presentasinya Pak. Ada yang kayak gitu kan. Jadi dikasih database pun mereka juga kadang-kadang bingung, ini mesti diapain database-nya, diteleponin atau dikunjungin belum, saya juga nggak kenal nih orangnya dengan siapa, mesti cari dulu di Google. Dan owner suka bilang gini, pokoknya saya kagak mau tahu, pokoknya kamu tolong cari itu semua nih database-nya, nih dia udah beli mungkin data dari database dari perusahaan mana gitu ya, lalu dia beli, nih tolong kamu cari tahu, urusin, beresin. Yang penting kamu coba follow up. Salesnya bingung. Pas waktu meeting mungkin dia, iya Pak. Begitu keluar dari meeting, bingung nih, ada database banyak, mesti diapain ya? Atau harus saya follow upin? Follow up juga ke siapa? Nggak ada namanya, PIC-nya nggak tahu, cuma ada alamat, email perusahaan, terus udah gitu, ya alamatnya aja. Terus ke siapa? Terus bagaimana? Dan kadang-kadang owner cuma bilang, ya pokoknya kamu cari tahu lah, kan kamu orang sales. Masa mesti saya pikirin lagi, kan saya banyak urusan. Ownernya kadang-kadang bilangnya begitu. Nah, berarti selama ini Bapak dapat klien dari mana? Ya, selama ini sih saya dapatnya dari word of mouth, dari MLM, mulut lewat mulut gitu ya. Terus juga dari ya orang yang kenalin saya lah. Oh, jadi belum ada yang dari cold sampai ke hot. Belum ada. Saya pikir, itu terlalu lama lah. Jadi saya nggak usah sampai sebegitu. Tapi sekarang memang saya rasakan nih, mulai menurun nih. Klien-klien saya mulai menurun. Ada beberapa yang juga nggak aktif lagi. Nah, saya juga bingung gimana caranya supaya dapetin klien baru. Oh, nah terus apa yang dilakukan Pak? Yang dilakukan ya saat ini ya tadi, betul kata coach, ya ada database, cold, lalu tim sales saya yang hubungin. Setuju. Nah, saya sarankan dalam video ini adalah begini. Bagus kalau Anda punya database yang cold, ya, Anda bisa lakukan itu. Tapi saya ingin sarankan kepada Anda adalah cara yang mungkin bisa lebih cepat. Sales itu begini. No pain, no sell. No pain, no sales. No pain, no sales. Jadi kalau tidak ada satu pain itu artinya ketidaknyamanan, sesuatu yang membuat mereka worry, sesuatu yang membuat mereka khawatir, atau sesuatu yang membuat mereka, aduh saya harus action sekarang. Mereka nggak akan beli produk Anda, atau mereka mungkin nggak akan ambil jasa Anda. Kenapa? Karena no pain, no sales. Anda percaya begitu? Ya, kita beli sesuatu atau kita menggunakan apapun, pasti ada pain-nya. Pasti ada sesuatu yang membuat kita, aduh saya nggak nyaman nih, makanya saya beli. Gitu kan? Jadi no pain, no sell. Maka saran saya, Anda bisa lakukan pain discovery. Pain discovery. Pain discovery itu adalah satu langkah yang dimana bukan hanya menanyakan apakah ada kebutuhan apa enggak, atau cuma mungkin tanya bagaimana pengalaman di perusahaan Bapak, bagaimana situasinya dan sebagainya. Bukan hanya itu. Misalnya ya, kita lihat current situation ya. Contoh, Pak, di perusahaan Bapak udah menggunakan jasa yang misalnya program IT dan sebagainya saat ini. Oh, udah. Pain discovery. Kita mau tahu painnya. Oh, terus bagaimana Pak selama ini dengan perusahaan XYZ tersebut yang ini? Oh, selama ini sih bagus-bagus aja. Oh, gitu, nggak pernah ada masalah juga. Oh, oke Pak, bagus kalau gitu Pak. Berarti Bapak selama ini oke dan bagus, nggak ada masalah Pak. Oke, so kalau boleh saya tahu Pak, pain. Nah, sejak kapan Bapak gunakan XYZ itu? Oh, mungkin sudah sejak, ya, mungkin ada 5 tahun lah. Oh, oke, sejak sudah 5 tahun ya Pak ya. Oke, pertama kali Bapak memutuskan untuk ambil jasa itu, kenapa Pak? Ya, waktu itu sih mungkin karena kan sistemnya di perusahaan kita kan manual semua. Karena semuanya manual, jadi saya harus pikir bagaimana caranya supaya bisa lebih cepat. Dan satu itu. Kedua adalah saya juga pikir gimana kan kalau namanya manual kan suka banyak kesalahan, suka banyak error. Nah, itu suka buat saya tambah pusing.
Oke, terus apalagi Pak? Terus gimana Pak? Waktu itu pada saat Bapak mutusin untuk jadi, maksudnya jadi ada kerjasama dengan perusahaan XYZ dan program itu gimana Pak? Iya tuh, tadi harusnya saya pengennya cepat, terus udah gitu error. Nah terus udah gitu kalau manual-manual kan kadang-kadang namanya karyawan saya tuh suka banyak. Ya itulah, nanti mereka ngeluh Pak, ini Pak belum selesai, itu belum selesai. Jadi pengerjaannya lama gitu ya. Oh. Jadi si karyawan saya itu banyak ngeluh, terus mereka kadang-kadang kalau terlalu manual-manual juga ya ada yang teliti, ada yang nggak teliti, tadi ya error sudah ya. Jadi itu membuat saya juga jadi susah. Ketiga, terus kalau dengan manual-manual kan itu juga artinya proses pengerjaannya juga jadi tambah ribet ya gitu ya. Oh gitu ya, kan zaman sekarang harusnya kan lebih efektif, lebih cepat. Oh oke Pak, sip. Nah terus kalau seandainya kata Bapak ya, berarti sekarang Bapak sudah lebih cepat, lebih ininya errornya sudah mulai nggak lebih, errornya sudah berkurang, pusingnya udah nggak tambah pusing, udah lebih cepat juga dan prosesnya udah nggak ribet ya Pak? Ya tetap masih ada sih. Maksudnya gimana Pak? Ya tetap masih ada yang namanya kita, walaupun sudah pakai program, kadang-kadang juga kita suka aja tuh, kita kalau misalnya ada masalah tuh, mereka juga susah lama gitu untuk penanganan servisnya. Jadi kadang-kadang kita mesti tunggu, karena mereka punya sistem tim IT-nya juga susah untuk dipanggil. Jadi saya kadang-kadang tunggu, ya memang sih mereka juga minta maaf dan sebagainya, tapi saya juga kadang-kadang minta cepet. Oh... Jadi artinya Bapak, ya kalau seandainya kata misalnya ada yang lebih cepat gimana? Ya mungkin kalau saya lebih cepat kan lebih bantu saya sih. Oh, emang di sana perusahaannya gimana? Nah, right? Jadi dengan kita gali, ya, beberapa pain discovery question, ya, kita jadi tahu, ya mungkin mereka pada saat ditanya pertama kali nggak nyebutin juga mereka punya pain atau apa, tapi begitu kita mulai dengerin, kita catat beberapa poinnya seperti tadi saya catat ya, ini langsung saya simulasi mood Anda actually kan, supaya Anda bisa tahu bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi painnya. Mungkin mereka nggak merasa painnya gimana, tapi begitu kita gali ya, dan biasanya orang itu punya pain yang sangat besar, mungkin ada beberapa ini, nggak tahu poin yang mana, nanti Anda bisa gali lagi. Pak, mungkin dari berapa poin ini yang menurut Bapak yang paling membuat Bapak nggak nyaman atau yang paling merasa kurang enak tuh yang mana Pak? Nah itu tuh yang paling bikin pusing tuh ini nih, error nih. Itu kan, karena kan saya dealing dengan banyak vendor, dengan banyak orang, dengan banyak customer, itu yang paling bikin pusing tuh ini. Mereka memang udah ada sistemnya, tapi terlalu ribet. Oh, nah itu dapat tuh painnya. Dari situ baru Anda mulai. Ya, oh oke Pak. Terus gimana Pak selama ini? Ya Bapak dengan pain gitu. Ya itu saya juga ya minimal ya saya ngobrol aja dengan mereka, tolong di begini-begini. Kalau yang ada yang lebih baik lagi sih mungkin boleh juga deh. Iya Pak, betul Pak, setuju sih Pak. Kalau memang namanya kita udah, ya saya percaya sih Bapak kan pasti carinya sesuatu yang lebih baik, lebih cepat dan sebagainya. Dan saya percaya pastinya perusahaan tersebut juga sudah memberikan yang terbaik ya Pak ya. Pak, cuma begini Pak, kalau boleh saya jelaskan sedikit, boleh Pak ya, tentang perusahaan kami. Memang kita juga fokusnya sama di IT, saya percaya perusahaan itu juga bagus juga. Cuman yang lebih kita fokus adalah di percepatan penanganan itu Pak. Bahkan kita nggak sampai 24 jam Pak, cepat banget penanganannya. Tim kita punya begini dan sebagainya. Nah itu Anda mulai bisa masuk. Ya, tapi ingat, untuk bisa sampai ke proses ini, untuk bisa sampai kliennya itu bisa sampai cerita begini, itu butuh trust. Itu butuh trust, itu butuh kepercayaan, butuh mereka yakin dengan Anda. Nah, bagaimana mereka bisa yakin dengan Anda kalau pada saat Anda melakukan pada saat melakukan presentasi di awal itu, ya, jelasin Anda nggak confident, saya dari perusahaan ABC Pak, nama saya Alex Pak, ini Pak perusahaan kami Pak, profilnya Pak. Mereka mana bisa yakin dengan cara Anda, mereka mana bisa yakin dengan bahasanya Anda yang mungkin terlalu soft, atau kadang-kadang, ya Pak selamat pagi Pak, terlalu semangat juga mereka malah takut gitu kan. Jadi yang penting adalah waktu di sini, ini trust itu sangat penting. Bagaimana trust bisa dibangun? Satu, dari cara Anda mengenalkan diri, cara Anda mengenalkan perusahaan, cara Anda menggunakan kata-kata tepat, ya, dengan juga tonalitas yang baik, the tone, ya, the nada, the expression. Ingat, the first impression is very, very powerful to get the client trust. The first impression very, very powerful. Jadi ada iklan dulu pernah, kesan pertama begitu menggoda. Nah itu dia. Maybe the first
5 minutes, itu kalian lihat, orang ini bisa saya percaya apa enggak ya? Orang ini saya akan yakin cerita enggak ya? Orang ini bisa ngerti saya enggak sih? Itu 5 menit pertama. Jadi untuk building trust bisa macam-macam. Bisa dari cara Anda menyampaikan, mengenalkan diri, pada saat Anda bercerita, pada saat Anda melakukan misalnya bertanya, ya kata-kata yang digunakan, body language Anda, penampilan Anda, everything is about the impression. Ya, jadi sebelum Anda bisa melakukan ini dengan baik, ya, the client will not share you this if they don't trust you. Ya, kalau Anda sebagai customer pun kan Anda nggak mungkin cerita sama sembarangan orang yang Anda nggak percaya kan. Jadi Anda pasti harus trust dulu, mendapatkan satu ya minimal saya mau yakin lah orang ini adalah orang yang tepat yang saya bisa cerita. Baru mereka akan ceritakan. Ya, bisa jadi mungkin untuk bisa ke tahap ini harus berapa kali follow up. Bisa jadi ada beberapa kali, mungkin ada beberapa perusahaan yang saya coaching juga, untuk bisa mendapatkan ini mungkin 3 kali harus follow up. Dari telepon, lalu email, lalu mungkin telepon lagi, lalu Zoom, baru ketemu langsung. Nah, jadi beberapa perusahaan itu langsung bisa melakukan ini pada saat mereka sudah trust. Nah, tergantung dari konteks perusahaan Anda, berapa lama ya sales Anda bisa melakukan pain discovery questions kepada klien, ya tergantung dari seberapa cepat mereka bisa membangun trust dan relationship dengan klien. Nah, semoga dengan video ini Anda bisa lebih semangat lagi tentunya orang sales, ataupun kalau Anda seorang pebisnis CEO, Anda bisa melatih tim Anda, ya bagaimana caranya mereka supaya bisa membangun trust dengan lebih cepat kepada calon klien sehingga mereka bisa bertanya ini. Nah, good news buat Anda, saya ada webinar di tanggal 24 November. Anda bisa klik link di bawah untuk bisa hadir di webinar saya. Nah, saya akan jelaskan beberapa step-step ini. Ya, jadi ini bukan hanya tentang perusahaan yang bergerak di B2B. Bisa jadi mungkin Anda yang B2C, Anda perlu tim Anda yang bisa melakukan misalnya langsung ngobrol dengan klien. Ini khusus untuk perusahaan-perusahaan ataupun bisnis-bisnis yang punya tim sales, yang tim salesnya saat ini mungkin bingung bagaimana caranya mereka lebih bisa closing. Nah, jadi semoga dengan tips ini bisa membantu Anda sehingga Anda bisa closing dengan lebih banyak. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.